Halo para pejuang nasib berkat untuk menyambung hidup. Dengan saya Mbak Nia yang akan membahas alur film Corn Island tahun 2014. Menceritakan kehidupan melas dari seorang gadis yang baru puber dengan sang kakek di pulau kecil di tengah-tengah sungai. Dan jangan lupa, di episode ini disponsori oleh sebutir telur ayam rebus yang belum matang sempurna. Diawali dengan seorang kakek bernama Ilyas yang lagi mengayuh perahu sederhananya. Ternyata, si kakek ini tertarik sama satu tempat, yaitu pulau yang belum lama terbentuk akibat hujan yang sangat deras, kemudian banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah sungai Enguri, Georgia. Ilyas memarkir perahu racing 250 cc speed balap di tepian. Dia sadar kalau daratan kecil ini punya tanah yang subur dan tidak ada pemiliknya. Lalu Ilyas ambil potongan kayu sebagai tanda pulau itu sebagai miliknya. Kemudian Ilyas pulang menaiki perahu balapnya. Besok paginya, Ilyas kembali lagi ke pulau itu sambil membawa banyak material kayu-kayu bekas. Di hari pertama ini, tenaganya benar-benar dikuras habis. Bekerja sendirian buat bangun hunian. Ilyas bingung mau bikin konsep rumah seperti apa. Waktu terus berjalan, bongkar pasang terus dilakukan sampai akhirnya Ilyas menemukan desain rumah yang pas. Singkat cerita, Ilyas merasa kecapean karena seharian bekerja, kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Hari berikutnya, dia kembali ke pulau yang dia tempati untuk membangun rumah. Tapi nggak sendirian. Dia datang bersama cucunya yang masih ABG. Namanya Maria, yang sudah nggak punya orang tua dan harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, yaitu Ilyas, kakeknya sendiri. Hari itu adalah hari pertama Maria datang ke pulau. Dia tahu tak ada pilihan lain, tempat ini satu-satunya yang layak buat dihuni. Karena rumah lamanya sudah terendam air dan tidak mungkin bisa ditempati lagi. Selama di sini, Maria cuma menjadi mandor saja, hanya melihat apa yang kakeknya kerjakan. Mulai dari memasang perangkap ikan yang bakal jadi sumber makanan mereka. Sesekali, Maria ikut bantu ngerjain proyek itu sesuai arahan. Saat Ilyas istirahat, Maria mengerjakannya sendirian. Sepanjang awal film, kita cuma disuguhi perjuangan Ilyas dan cucunya Maria membangun rumah sederhana bermodal material bekas yang diambil bolak-balik pakai perahu itu. Saat Ilyas dan Maria lagi asyik dengan aktivitas masing-masing, mereka dengar suara dari perahu balap motor yang mengangkut beberapa tentara. Ternyata saat itu Georgia lagi tidak kondusif karena sedang terjadi peperangan. Saat beberapa tentara itu melintas, Ilyas dan Maria cuma bisa melihat dari jauh. Ilyas pun cerita kalau mereka lagi berada di area perbatasan, area yang berbahaya buat negara manapun yang lagi perang. Mau tak mau, cuma pulau ini yang bisa mereka tinggali. Meski berbahaya, Ilyas nggak punya pilihan lain. Lagian, mereka nggak seharian penuh tinggal di sana dan selalu pulang sebelum azan maghrib. Sebelum pulang, Ilyas periksa dulu hasil tangkapan perangkap ikannya. Sementara itu, Maria membantu membersihkan ikan-ikan yang ditangkap. Kemudian mereka bakar langsung ikan hasil tangkapan, lalu makan dengan sepotong roti sambil memandangi sungai di depannya. Sementara ini, semuanya berjalan indah sesuai harapan. Kali ini Maria lebih banyak membantu, membiarkan Ilyas istirahat karena tenaga sang kakek terbatas, mengingat usia kakeknya sudah bau tanah. Akhirnya, gubuk yang dibangun selesai. Maria langsung membasuh badannya, sementara Ilyas duduk santai. Tapi untuk kedua kalinya, melintas lagi sekelompok tentara. Kali ini, tatapan mereka berbeda. Tentara itu cuma melihat Maria yang lagi berlari. Di samping itu, Maria baru sadar kalau hari itu dia sudah puber.
untuk pertama kalinya. Hari berikutnya, Ilyas berpikir kalau lahan yang masih tersisa di pulau dimanfaatkan buat ditanami sesuatu. Setelah berpikir keras, Ilyas memutuskan untuk bikin kebun jagung yang bisa jadi sumber karbohidrat buat dimakan sehari-hari. Mereka langsung menebar benih-benih jagung di lahan itu. Hari demi hari pun berlalu. Hujan pertama turun setelah sekian lama. Ketika hujan reda, mereka sadar kalau pulau ini butuh pagar penahan agar air tidak meluap di dalam rumah. Tidak mungkin membuat pagar dari besi, jadi mereka ke hutan buat cari ranting pohon dan daun-daun kering. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria langsung diperingati Ilyas buat bersembunyi demi menghindari peluru nyasar. Setelah terkumpul, ranting dan daun itu dirangkai di pinggir pulau, berharap air sungai tidak merusak lahan jagung dan rumah mereka. Singkat cerita, berminggu-minggu terlewati dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar berhasil. Tapi saat malam, mereka berdua nggak sadar ada beberapa tentara yang diam-diam mendekat dan menginjakan kaki di pulau. Nggak tahu apa maksudnya. Saat pagi, Ilyas yang baru tiba dibuat sedih karena banyak jagungnya yang hancur karena terinjak-injak. Akhirnya, mereka ambil keputusan sulit, yaitu mereka tidak akan pergi lagi dari pulau ini alias tinggal di rumah itu. Beberapa perlengkapan pun sudah dibawa. Tapi sesaat setelah itu, tiba-tiba para tentara mendekat. Mereka datang saat Maria dan kakeknya lagi menyiram jagung. Tapi ternyata mereka cuma mau lihat aktivitas Ilyas dan Maria. Meski begitu, ada yang janggal. Salah satu tentara nggak berhenti ngeliatin Maria, sampai Ilyas dibuat bingung atas apa yang terjadi. Ilyas masih positive thinking. Sedangkan Maria terus kepikiran sampai tidak bisa tidur. Pagi harinya, para tentara itu kembali menggoda Maria yang lagi mencuci kaki. Mereka teriak-teriak dari kejauhan. Ini jelas sudah kelewatan. Tapi Maria cuma bisa diam dan membeku. Saat sang kakek sadar cucunya digoda, Maria harus pergi dan bersembunyi di dalam rumah. Ilyas mengancam dengan senjata yang diam-diam ia sembunyikan di dalam rumah sebagai perlindungan. Sejak saat itu, perasaan khawatir menghantui Ilyas. Tapi mau gimana lagi, mereka sudah tidak bisa tinggal di kediaman lama. Semua orang sudah melarikan diri dengan cara masing-masing. Kebetulan, pemerintahan Georgia lagi nggak kondusif, di mana para warga terlantar dan tidak ada jaminan buat dilindungi oleh tentara yang lagi berperang. Mereka memang membela negara, tapi pemerintahan yang tidak kondusif bikin sikap semena-mena terjadi di mana-mana. Melihat cuaca mendung, Maria tertarik buat berendam sebentar. Tapi di sini Maria tiba-tiba dengar suara pergerakan. Suara yang bikin dia panik dan harus segera keluar serta kembali ke rumah. Saat matahari terbit, Maria buru-buru membangunkan kakeknya. Saat memeriksa sekitar, Ilyas yang ada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata di antara pohon jagung itu, Ilyas menemukan seorang pria yang terluka parah. Tak lama, terdengar suara perahu motor yang mendekat. Sudah bisa dipastikan itu para tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar mampir, bukan lagi sekedar lewat. Mereka nanya soal keberadaan musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya langsung bilang tidak tahu sambil geleng-geleng. Tentu saja mereka bohong, karena kalau tidak, pria yang diselamatkan itu sudah pasti dihabisi. Melihat sang kakek masih mau berbuat baik, Maria cuma bisa diam. Diam-diam Maria tertarik melototin kakeknya yang lagi gantiin pakaian pria yang ditolong.
Hari pertama tinggal bertiga di gubuk sederhana. Ayam yang sengaja disimpan akhirnya dimasak. Rencananya ayam itu bakal dimakan bertiga, tapi semua cuma dikasih ke tentara itu. Tentara dari pihak musuh yang seharusnya tidak mereka tolong. Di samping itu, Maria justru makin penasaran sama tentara tersebut. Sejak hari pertama, Maria sudah menaruh rasa penasaran yang sangat tinggi. Entah cuma perasaan atau bukan, tapi pengalaman puber pertama itu punya pengaruh besar. Maria terang-terangan mengintip tentara itu dari balik tembok. Akhirnya Maria sengaja menggoda tentara itu dengan menyiramnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Maria sengaja kabur ke dalam pohon jagung. Sayang, di kejadian ini kepolosan berbuah malapetaka yang mengubah kehidupannya. Saat itu juga, Maria tidak mampu mengontrol dirinya, dan ketertarikan dia sama lawan jenis semakin tinggi. Miris, Ilyas harus lihat cucunya diobok-obok sampai dikokop oleh tentara yang dia tolong. Seketika Ilyas langsung bubarin mereka. Maria dimarahi habis-habisan, sedangkan tentara yang ditolong cuma bisa menunduk karena malu tapi enak. Dari kejadian ini, Ilyas bikin keputusan terbesar, segera pulangkan Maria. Maria disuruh pulang ke kediaman lama yang sudah kebanjiran. Tanpa Maria, Ilyas harus melewati hari-hari berdua dengan tentara itu. Sampai akhirnya dia harus sembunyi lagi. Tepat saat itu, tentara Georgia datang buat bertanya hal yang sama. Tentu Ilyas jawab enggak lihat siapa-siapa. Seketika, salah satu tentara nyeletuk. Ada arak oplosan enggak? Ilyas jawab, masih ada sisa sedikit bekas mabuk semalam. Akhirnya para tentara itu nginjak kaki di pulau ini. Sebenarnya Ilyas bisa aja biarin tentara yang dia selamatkan meninggoy di tangan para tentara itu. Karena setelah dipikir-pikir, tentara itu nggak tahu terima kasih dan malah mengobok-ngobok barang milik cucunya. Tapi karena terlalu baik, Ilyas cuek aja sambil nawarin oplosan sisa semalam. Sejak saat itulah, tentara yang ditolong Ilyas memutuskan buat bersembunyi terus di dalam air sesekali menyelam ke dalam air. Setelah urusan selesai, para tentara yang mampir itu berterima kasih atas oplosan yang diberi. Dan siapa sangka, tentara yang ditolong Ilyas mutusin buat pergi aja. Dia sudah merasa sungkan sama Ilyas, yang mana kepergiannya bakal mempermudah kehidupan Ilyas. Tanpa berkata apa-apa, Ilyas cuma ngelihat rumah gubuknya yang sudah kosong dan hanya tinggal dirinya saja saat ini. Malam itu Ilyas tetap tidak tidur sendirian. Dia sudah bawa Maria lagi, yang cuma bisa diam karena masih sungkan sama kakeknya. Tepat besok pagi, tiba-tiba datang lagi grup tentara yang sama. Mereka dapat laporan bahwa satu tentara musuh masih hidup dan bertanya apakah Ilyas melihat. Sama seperti jawaban sebelumnya, Ilyas masih menjawab tidak. Suatu ketika, saat Maria lagi sibuk, tiba-tiba dia dipanggil sama beberapa pria. Lagi-lagi, itu adalah para tentara dari seberang. Mereka menggoda Maria secara barbar. Sampai-sampai Maria harus lari bersembunyi. Di satu sisi, Maria bimbang harus merespon atau enggak. Karena masa awal puber bikin dia senang jadi pusat perhatian, tapi juga takut kalau apemnya diobok-obok lagi. Tapi beberapa jam kemudian, dia sadar kalau cuaca bakal jauh memburuk. Hujan beserta angin kencang sudah turun. Pagar buatan tidak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya hancur, dan sekarang sebagian air sudah memenuhi pulau. Secara terpaksa, melarikan diri adalah satu-satunya jalan. Sayangnya, Ilyas nggak rela ninggalin apa yang sudah dia bangun dan rawat. Dia biarin cucunya Maria pergi meninggalkannya di saat genangan air sudah masuk ke dalam rumah. Dengan berat hati,
Maria harus melihat kakeknya yang memilih tak mau meninggalkan rumah gubuk itu. Ilyas berharap apa yang dia rawat bisa menolongnya. Ilyas tidak lagi tertolong alias meninggoy. Singkat waktu, pulau itu cuma tersisa beberapa meter tanah saja. Di tengah-tengah cuaca yang sangat baik, ada seseorang yang melihat pulau itu. Dia mulai tertarik buat bangun rumah di sana. Terlebih, dia nggak sengaja menemukan satu boneka. Boneka yang meyakinkan dia kalau pernah ada yang nempatin pulau ini. Lalu pria itu memutuskan buat ambil beberapa material untuk membangun tempat tinggal dan film pun selesai. Di akhir film, bisa dipastikan bahwa Maria hidup sebatang kara dan tidak tahu bagaimana nasibnya di tangan para tentara. Tapi yang jelas, kakek Ilyasa harus pergi selama-lamanya. Nah, itu tadi alur cerita lengkap dari film Corn Island. Jangan lupa berikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.